Creepypasta teraneh part 15 yang penuh jump scare. Yang pertama, The Intruder. Ada seorang player bernama Ricky yang sedang bermain Minecraft di map teka-teki horor, di mana dirinya harus mencari barang-barang tertentu untuk menyelesaikan sebuah permainan di map itu. Di map itu, dirinya berada di sebuah rumah 2 tingkat dengan banyak ruangan. Awal main, ia spawn di dalam sebuah kamar tidur. Di situ dirinya mencari clue untuk menyelesaikan permainan teka-teki horor Minecraft itu. Yang pertama ia kunjungi adalah kamar mandi. Di dalam kamar mandi ia nggak menemukan item apapun, tapi menemukan petunjuk dengan adanya bunyi ketukan 3 kali. Ia turun ke lantai 1 dan berhasil menemukan sebuah kertas catatan dari Dylan. Petunjuk dari kertas itu adalah bersihkan ruang tamu yang penuh dengan bookshelf dan kita akan bertemu besok pagi jam 11 dari Dylan. Dia mencari sesuatu lagi di ruangan itu, tapi masih belum menemukan apapun. Dan saat ingin keluar, ia agak dikejutkan dengan adanya ranjau permen karet yang membuat dirinya terkena damage. Dia ingin mengecek ulang ruangan itu, tapi malah melihat sesuatu di luar jendela. Awalnya ia mengira itu hanya patung, tapi tiba-tiba patung itu bergerak dan menjatuhkan dirinya. Patung itu bergerak sedikit demi sedikit dan kemudian menghilang. Setelah itu lampu-lampu rumahnya mulai nyala-mati dan dia sama sekali tidak menemukan jejak perginya patung itu. Karena ia bingung mencari petunjuk, jadi ia kembali ke kamar dan iseng main make-up-make-upan. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan bunyi benda jatuh. Ia mengecek asal suara itu dan ternyata itu suara jendela pecah, bukan benda yang terjatuh. Dan di situ ia berhasil menemukan satu item, yaitu pedang. Dia di situ tahu kalau tujuan selanjutnya adalah membunuh patung tadi dengan memanfaatkan pedang dan luas dari rumah itu. Ia kemudian memeriksa halaman sebentar dan masuk lagi ke dalam rumah. Di situ akhirnya ia menemukan sebuah armor stand dengan armor dan beehive. Tapi saat ingin menggunakan armor itu, ia dikejutkan dengan kehadiran patung itu dan armor stand yang tadi langsung menghilang. Karena ia panik, ia langsung ke kamarnya lagi, tapi sekarang kamarnya sudah tidak aman. Karena lampu di kamar itu juga ikut nyala mati. Tapi untungnya itu cuma beberapa detik saja. Setelah itu, ia keluar lagi dan ingin mengecek tempat armor stand tadi. Tapi tiba-tiba, pintu rumah itu terbuka dan muncul patung itu lagi. Ia kabur secepat mungkin dan ngumpet di balik lemari pakaian. Tapi hal itu sia-sia karena ternyata patung itu telah berubah menjadi boneka kematian layaknya Chucky. Yang kedua, Corrupted Exe. Ada seorang anak bernama Joshua yang sedang ingin memainkan Minecraft, tapi saat dirinya membuka file Minecraft-nya, dari file Minecraft-nya muncul tulisan seperti ini. Beberapa file telah rusak, kemungkinan programmu telah dimanipulasi, atau mungkin komputermu telah terinfeksi virus. Program ini sudah tidak bisa dibuka lagi. Dia mencari-cari di internet cara untuk memperbaiki filenya itu dan menemukan satu aplikasi bernama File Extension Fixer. Dengan bantuan aplikasi itu, akhirnya Joshua berhasil memperbaiki file Minecraft-nya yang rusak dan langsung masuk ke game Minecraft. Setelah berhasil masuk ke dalam game, Joshua mengajak 3 temannya untuk join ke servernya. Mereka berempat langsung mengendarai kuda untuk berjelajah di malam hari. Mereka tidak takut mati karena sudah full diamond armor. Tapi di tengah hutan, mereka menemukan satu rumah yang mereka pikir mereka sama sekali belum pernah membuat rumah seperti itu. Rumah itu terlihat seperti abandoned house yang dipenuhi wither rose di depan pintunya. Saat mereka membuka pintu rumah itu, mereka menemukan banyak witch dan banyak spider. Tapi yang anehnya, witch di sana bukannya menjaga jarak dengan player, malahan mendekat ke arah player. Sangat nggak masuk akal. Di situ Joshua juga hampir mati karena serangan poison potion. Setelah berhasil mengalahkan para witch dan spider, mereka masuk ke dalam sana dan mengecek apa saja yang ada di dalam rumah itu. Di dalam rumah itu ada kasur, furnace, kepala skeleton dan tulangnya, dan juga sebuah campfire yang ditaruh layaknya perapian dalam rumah. Yang gak logis di situ adalah adanya skeleton skull yang gosong di atas campfire itu. Skeleton skull itu bukan wither skull, karena itu bukan hitam, tetapi gosong seperti habis terbakar. Dan yang bikin lebih merinding adalah isi chest di dalam rumah itu. Di chest itu berisi banyak wooden tools, leather armor, daging busuk, dan tulang. Tetapi leather armor di situ benar-benar full enchantments. Dan di situ juga ada shulker box yang isinya membentuk-bentuk skeleton, buku, nether star, redstone, dan disk 11.
Isi buku itu juga sangat nggak jelas. Kemudian, salah satu temannya ada yang mengambil leather armor full enchantment tadi dan juga menggunakannya. Setelah itu mereka memutuskan kembali dan menaruh kuda-kuda mereka di kandang. Tapi saat sedang menaruh kuda, Joshua melihat ada sekelebat kuda putih yang langsung melompat di sampingnya. Di situ ia yakin itu bukan temannya, karena masing-masing orang sudah punya kandang kuda sendiri-sendiri. Di dekat kandang itu, ketika ia mendekati temannya yang menggunakan leather armor, ia merasa Minecraft-nya seperti agak nggak beres. Dan ketika di dalam rumah, temannya seperti menyerangnya terus-menerus dengan sengaja. Temannya itu juga seperti menghancurkan benda-benda yang ada di rumah mereka. Setelah temannya berhenti berulah, mereka pergi tidur. Dan ketika terbangun, seluruh rumahnya sudah terbakar dan terdapat ratusan campfire di atap mereka. Dan item-item penanda mereka di chest juga berubah menjadi skeleton semua. Dan beberapa menit kemudian, rumahnya sudah hangus terbakar. Setelah dicari tahu apa penyebab kekacauan itu, mereka menebak bahwa bisa saja penyebabnya adalah shulker box hitam yang dibawa temannya. Ternyata isi dari shulker box itu ada yang aneh lagi selain buku, yaitu Nether Star yang membawa sebuah pesan. Mungkin kalian cuma melihat nama itu hanya sebuah tanda kutip. Tapi sebenarnya itu bukan tanda kutip, melainkan huruf A dan V yang disatukan. Dan AV di sini merujuk kepada buku Swedia yang berjudul Ögonblick AV Natt, yang isi bukunya sangat creepy. Kemudian satu persatu dari mereka disconnect dari server tersebut, dan servernya juga mati sendiri. Setelah menyalakan servernya lagi, ternyata isi world di sana sudah berubah, dan di situ terlihat sebuah entity nge-glitch yang menunggunya di kejauhan. Entity itu mengatakan ini ke Joshua. Kalian semua harus membayar apa yang telah kalian perbuat ke rumah utamaku. Dan seketika Minecraft-nya menggelap dan... Yang ketiga, Jukebox Head. Ada seorang player bernama Johnny yang bermain survival seperti biasa di map single playernya. Saat itu, ia sedang mining di cave mencari ore-ore untuk persediaannya, sekaligus mencari XP untuk mengenchant item-itemnya. Saat asik-asik mining, ia dibuat heran dengan kemunculan suara musik di sebelah yang menggema di cave-nya. Ia menyusuri cave ke arah sumber musik disc paling kencang dan berujung di sebuah dungeon. Saat sampai di dungeon itu, seketika suara musiknya berhenti. Dan saat mengecek isi chest di sana, ia menemukan satu buah musik disc 11 dan di chest kedua ada enchantment Storm dan sebuah spawn egg. Karena dikala itu ia bermain tengah malam, jadi ia merasa agak takut dengan kejadian itu dan kembali ke permukaan. Saat sampai ke atas, ia langsung memanen tanaman-tanamannya dan menanamnya kembali. Setelah itu kembali ke rumahnya. Tapi ternyata di rumahnya, ia masih tetap bisa mendengarkan alunan musik di 11 itu. Karena hal itu, jadi ia menyimpan barang-barang berharganya dan bergegas kembali lagi ke dungeon tadi. Ia kembali ke dungeon itu dan suara musiknya langsung menghilang lagi. Saat ia kembali lagi ke rumahnya, lagi-lagi suara musik disc itu terputar kembali. Dirinya mengecek rumahnya dan melihat lantainya telah berubah menjadi jukebox. Sekaligus semua isi chestnya telah dipenuhi oleh musik di 11. Tapi ia melihat ada dua item yang tidak berubah, buku dan spawn egg. Tapi ternyata buku itu berubah, bukan buku enchantments yang tadi, melainkan buku yang berisi tulisan-tulisan not lagu dan bait terakhir buku itu bertuliskan kembalikan spawn egg itu. Di situ ia nggak tahu itu spawn egg apa, tapi ia yakin bahwa itu tidak seharusnya ia ambil. Jadi ia langsung bergegas mengembalikan kembali spawn egg itu ke tempat chest awalnya, dan Minecraft-nya kembali normal. Kalau kalian suka, jangan lupa like-nya ya.